penggerak. Saya, Nima Denitasari, calon guru penggerak dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Berikut adalah koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Rumusan visi murid di masa depan dari saya adalah mewujudkan merdeka belajar untuk membentuk profil Pancasila kreatif dan bernalar kritis. Adapun tujuan perubahan dari visi saya ini adalah tujuan umum, yaitu mewujudkan merdeka belajar untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang kreatif dan bernalar kritis. Tujuan khusus yaitu meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk bertanya dan berpendapat. Mengapa saya memilih keterampilan bertanya dan berpendapat? Hal ini karena bertanya dan mengemukakan pendapat merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki siswa untuk menumbuhkan siswa yang bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya, koneksi antar materi. Dimulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengemukakan bahwa anak-anak tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya anak-anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak, yaitu mampu menuntun tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, kreatif. Selain itu, guru penggerak juga dapat menjadi agen perubahan positif di sekolah. Untuk mewujudkan perubahan positif di sekolah dapat dilakukan dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan dengan pendekatan kolaboratif berbasis kekuatan. Penerapan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikut adalah tahapan-tahapan bagja untuk mewujudkan visi saya. Tahapan pertama yaitu B, buat pertanyaan. Dalam tahapan ini, saya telah merumuskan beberapa pertanyaan, berikut jawabannya. Yang pertama yaitu, bagaimana membiasakan siswa untuk berani bertanya dan berpendapat. Hal ini dapat dilakukan dengan senantiasa memberikan apresiasi kepada siswa untuk segala upaya yang dilakukan siswa. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan rasa percaya diri siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan senantiasa memberi motivasi dan membangun suasana kekeluargaan agar tumbuh keberanian dan menghilangkan rasa sungkan dan takut dari siswa untuk bertanya ataupun mengemukakan pendapat. Selanjutnya, bagaimana menciptakan suasana belajar yang merdeka. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun suasana belajar yang berpihak pada anak dengan menggunakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Misalnya, problem-based learning untuk memotivasi keaktifan siswa dalam bertanya dan berpendapat. Selanjutnya, tahapan A, ambil pelajaran. Dalam tahapan ini ada beberapa pertanyaan yang saya rumuskan, berikut jawabannya. Yang pertama, apa hal baik yang telah dilakukan guru untuk menumbuhkan kepercayaan diri siswa untuk bertanya dan berpendapat? Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tindakan positif yang telah dilakukan guru dalam menumbuhkan kepercayaan diri untuk bertanya dan berpendapat. Misalnya dengan memberikan apresiasi terhadap setiap pertanyaan dan pendapat dari siswa. Yang kedua, apa sumber daya lain yang mendukung?
Sumber daya yang mendukung pembiasaan positif ini misalnya lingkungan sekolah yang ramah dan kekeluargaan. Lalu budaya positif apa yang telah dimiliki siswa? Budaya positif yang selama ini dimiliki oleh siswa misalnya sopan santun dalam berkomunikasi dan budaya 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi. Dalam tahapan ini ada beberapa pertanyaan yang telah saya rumuskan, yaitu yang pertama, karakter siswa seperti apa yang diinginkan? Siswa yang diharapkan adalah siswa yang percaya diri dan berani bertanya atau mengungkapkan pendapat baik di lingkup kelas maupun sekolah. Lalu, apa perubahan positif yang akan terjadi? Dengan kepercayaan diri dalam bertanya dan mengemukakan pendapat, maka diharapkan akan tumbuh siswa yang bernalar kritis dan kreatif. Tahapan selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Dalam tahapan ini ada beberapa pertanyaan yang telah saya rumuskan. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah dalam pelaksanaan? Langkah-langkah perubahan disusun secara berurutan, mulai dari perencanaan, mensosialisasikan rencana, sampai pelaksanaan. Selanjutnya, bagaimana mengukur kemajuan program? Untuk mengukur kemajuan program akan dibuatkan lembar observasi dengan indikator keberhasilan. Program dianggap berhasil apabila yang pertama, siswa berani bertanya atau berpendapat dengan percaya diri. Yang kedua, siswa bertanya atau berpendapat dengan bahasa yang sopan santun dan komunikatif. Selanjutnya, lebih dari 70% siswa telah aktif bertanya dan mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran. Tahapan selanjutnya yaitu A, atur eksekusi. Dalam tahapan ini ada beberapa pertanyaan yang telah saya rumuskan. Yang pertama, kapan pelaksanaannya? Pelaksanaan program adalah dalam setiap pembelajaran dan akan diadakan refleksi untuk mengukur perubahan yang terjadi. Selanjutnya, apa tugas dari pihak yang terlibat? Pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah yang berperan dalam mendukung kegiatan, memberikan persetujuan, dan mengawasi program. Selanjutnya, rekan guru berperan dalam menjalankan program baik di lingkungan kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, orang tua berperan dalam berkolaborasi untuk menumbuhkan kepercayaan diri siswa di rumah. Lalu, bagaimana menindaklanjuti hasil program? Setelah program dijalankan, akan dibuatkan refleksi untuk menemukan hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk diadakan tindak lanjut. Demikian tadi koneksi antar materi, visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.